Beating up over the thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat kembali berkumpul di ruangan ini. Yang saya hormati Bapak Baihaqi Ami selaku dosen akuntansi keperilakuan, dan di sini saya Hani Aulia sebagai moderator dari kelompok 1. Dan teman-teman saya Husnul Arfi sebagai pemateri 1, Syafa Khairia sebagai pemateri 2, Nur Eviana sebagai pemateri 3, Dina Anggraini sebagai pemateri 4, Maisar Aziza sebagai pemateri 5, dan Putri Fadil Azmi sebagai pemateri 6. Jadi di dalam video ini kami akan membahas tentang sistem informasi, gaya kepemimpinan, pengendalian manajemen, pengawasan, stres kerja, komunikasi, dan koordinasi di bidang akuntansi manajemen. Kepada pemateri 1, saya persilahkan. Nah, baik teman-teman, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang apa sih akuntansi manajemen itu. Jadi, akuntansi manajemen merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, mencatat, dan melaporkan kejadian-kejadian ekonomi yang terjadi pada suatu badan usaha, yang dimaksudkan agar manajemen dapat menjalankan fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian, dan juga pengambilan keputusan. Nah, setelah itu kita masuk ke fungsi dari akuntansi manajemen. Fungsi yang pertama adalah sebagai sumber data vital. Akuntansi manajemen sebagai sumber data vital dapat memberikan para pembuat keputusan memprediksi pertumbuhan bisnis sehingga langkah-langkah pengembangan bisnis yang dilakukan dapat berjalan dengan cepat. Yang kedua, sebagai media komunikasi. Dikarenakan tingkatan manajemen berbeda-beda, akan membutuhkan informasi yang berbeda-beda pula. Nah, di sini akuntansi manajemen dapat digunakan untuk membangun komunikasi antara top manajemen, middle manajemen, dan low manajemen. Nah, yang ketiga sebagai dasar pertimbangan yang akurat. Dengan data-data yang terkumpul tadi, akuntansi manajemen dan pihak terkait dapat membuat perencanaan dan pengambilan keputusan secara tepat. Yang keempat, memfasilitasi tujuan bisnis. Akuntansi manajemen ini dapat menjadi dasar pertimbangan atau perencanaan strategi bisnis. Dan dengan begitu, perusahaan dapat memilih strategi yang efisien dan efektif untuk keberlangsungan perusahaannya. Setelah itu, kumpulan informasi yang andal. Nah, maksud dari kumpulan informasi yang andal ini, di sini akuntansi manajemen tidak hanya menggunakan data keuangan, tetapi juga informasi lain yang dikumpulkan melalui survei khusus dan kompilasi statistik. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan dari akuntansi manajemen. Tujuan yang pertama adalah menyajikan data penting. Salah satu tujuannya yaitu menyajikan data penting terkait informasi keuangan dan sumber daya bisnis. Nah, yang kedua, mempermudah perencanaan bisnis. Dikarenakan di dalam akuntansi manajemen terdapat ilustrasi biaya dan statistik keuangan yang dapat dijadikan acuan dalam mengelola perencanaan bisnis. Yang ketiga, sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Nah, yang keempat, untuk memotivasi organisasi. Dan yang kelima, untuk mengontrol kinerja organisasi, yaitu dengan cara membuat perencanaan, menetapkan standar, dan juga memperhitungkan anggaran. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke sistem informasi akuntansi manajemen. Apa sih sistem informasi akuntansi manajemen itu? Sistem informasi akuntansi manajemen adalah proses yang mengidentifikasi, menganalisa, pengumpulan data, dan pelaporan dan pengelolaan informasi terkait perusahaan. Selanjutnya kita ke tujuan akuntansi manajemen. Ada 3 tujuan dari sistem akuntansi manajemen ini, teman-teman. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perhitungan biaya, produk, dan jasa yang telah ditentukan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengelolaan, pengevaluasian, dan perbaikan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu sangatlah penting
dinamika di dalam perusahaan dan di dalam organisasi. Mengapa? Karena kalau kita tidak memiliki gaya kepemimpinan yang baik dan benar, organisasi dan perusahaan tersebut bisa saja tidak produktif dan bisa saja kegiatan-kegiatannya akan tidak lancar. Makanya dari itu, gaya kepemimpinan ini sangatlah penting. Lalu, di dalam gaya kepemimpinan ini, kita tidak boleh hanya untuk menyuruh seorang karyawan untuk bekerja ini, itu. Tidak, tapi kita di situ ada berinteraksi kepada karyawan dan kita memotivasi dan sebagainya. Baik, mungkin kalian bertanya, apa sih definisi gaya kepemimpinan begitu? Jadi, gaya kepemimpinan menurut Jiptono 2006 bahwa gaya kepemimpinan adalah kombinasi karakteristik, kemampuan, dan perilaku yang dilakukan seorang pemimpin untuk berinteraksi kepada karyawan-karyawannya. Lalu, kita masuk ke gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang pertama ada gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik itu apa sih gitu? Jadi yang pertama, mungkin kalian tidak asing dengan kata karismatik. Jadi karismatik ini adalah penampilan yang sehingga bisa menarik seseorang untuk masuk ke organisasi kita tersebut, atau bisa membawa dari penampilan kita tersebut bisa menarik seluruh orang untuk masuk ke perusahaan kita tanpa kita ada memberi informasi gimana sih di dalam perusahaan tersebut. Lalu, jadi kalau karakteristik itu definisinya seperti itu, jadi gaya kepemimpinan karismatik itu, jadi contohnya misalnya gaya kepemimpinan karismatik itu kita menjadi pemimpin atau menjadi leader. Tetapi karena udah karismatik kita tinggi, kita memiliki karismatik yang tinggi, lalu bisa menarik seluruh orang untuk ke perusahaan kita, karena mereka sudah tertarik duluan bagaimana karakteristik kita, sehingga dia menginginkan perusahaan tersebut. Contohnya, misalnya saya menjadi leader, lalu mereka melihat karismatik saya value-nya tinggi, atau mungkin cara percaya dirinya tinggi. Dari situ mereka bisa bisa tertarik ke perusahaan tersebut. Lalu kita masuk ke gaya kepemimpinan yang kedua, yaitu gaya kepemimpinan yang kedua adalah gaya kepemimpinan transaksional. Apa sih gaya kepemimpinan transaksional? Jadi gaya kepemimpinan transaksional ini adalah gaya kepemimpinan yang untuk memotivasi seseorang atau memotivasi karyawan atau memotivasi seorang anggota untuk lebih bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaannya. Contohnya, saya memiliki karyawan, lalu karyawan ini mulai tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya. Jadi saya memotivasi agar si karyawan tersebut ini bertanggung jawab atas pekerjaannya. Jadi saya harus memotivasi si karyawan tersebut sampai dia bisa termotivasi. Lalu kita masuk ke gaya kepemimpinan yang ketiga, yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Adalah gaya kepemimpinan yang harus menginspirasi orang atau karyawan atau juga anggotanya untuk mengenyampingkan kepentingan pribadinya agar pekerjaan yang awalnya dikerjakan harus terkerjakan dahulu. Jadi misalnya saya memiliki karyawan, lalu mungkin dia memiliki kepentingan pribadi, tetapi dia bingung apa dulu nih yang harus dikerjakan. Jadi saya sebagai leader atau sebagai pemimpin harus menginspirasi kepada karyawan saya agar mendahulukan terlebih dahulu itu pekerjaannya. Baru dia setelah menyelesaikan pekerjaannya, baru dia mengerjakan kepentingan pribadi dia. Lalu kita masuk ke gaya kepemimpinan yang terakhir, yaitu gaya kepemimpinan visioner. Jadi gaya kepemimpinan visioner ini tuh lebih ke seorang leader yang memberi arahan kepada karyawan-karyawannya dengan visi yang jelas. Jadi contohnya, misalnya saya memiliki karyawan atau saya memiliki anggota. Jadi saya membuat rapat. Agar apa? Agar saya memberi arahan bagaimana ke depannya perusahaan tersebut dan bagaimana organisasi yang akan kita jalankan ke depannya dengan visi yang jelas. Karena kalau tidak memiliki visi, kita juga untuk apa membuat rapat tersebut. Jadi makanya saya memberi arahan untuk bagaimana ke depannya dengan visi yang jelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori kepemimpinan.
Teori yang pertama itu adalah teori sifat. Jadi, di sini teori sifat itu adalah teori yang memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-sifat yang tampak dari pimpinan. Lalu yang kedua ada inteligensia. Jadi inteligensia ini adalah melihat cara pemikiran si pemimpin dan kecerdasan si pemimpin, bagaimana caranya agar bisa perusahaan tersebut itu bisa berjalan dengan lancar karena kecerdasan dia tersebut. Lalu masuk ke kepribadian. Jadi kepribadian teori kepribadian ini adalah kepribadian seorang pemimpin. Jadi di sini kepribadian ini contohnya dia lebih percaya diri dan sebagainya, karena seorang pemimpin itu nggak mungkin dia nggak punya kepercayaan dirinya sendiri, karena kita kepemimpinan itu otomatis harus pandai berbicara di depan umum, harus pandai bagaimana mengatur seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi makanya dari itu kepribadian ini adalah kepribadian dia, misalnya dia percaya diri dan sebagainya. Lalu kita masuk ke karakteristik fisik. Karakteristik fisik ini adalah kepemimpinan yang dari fisiknya. Contohnya, apakah dia tinggi, usia dia berapa, atau bisa jadi umur dia berapa gitu. Jadi kepemimpinan itu bisa dilihat dari fisiknya gitu. Lalu kita lanjutkan ke teori perilaku. Teori perilaku itu lebih bagaimana perilaku kepemimpinan tersebut. Contohnya perilakunya baik, terus perilaku kepemimpinannya itu bisa mengajak seseorang bagaimana nyaman di perusahaan dia, bagaimana kita bisa mengajak karyawan-karyawan tersebut lebih bisa bertanggung jawab. Itulah perilaku yang dilakukannya kepada karyawan tersebut. Lalu kita masuk yang terakhir adalah situasional. Nah, di sini nih teori situasional ini sangatlah penting. Kenapa? Karena kita harus memahami seluruh kegiatan perusahaan. Bukan hanya perusahaannya saja yang kita harus melihat, tapi kita harus melihat seorang karyawan yang A dan si B dan si C dan si D dan lainnya. Karena apa? Karena situasional ini adalah kita berarti memiliki jiwa kepemimpinannya yang dilihat dari situasi. Contohnya misalnya si A dan si karyawan A dan karyawan B memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi bagaimana cara gaya kepemimpinan kita untuk untuk lebih ke bagaimana sih kita harus menjalankan pemimpinan kita untuk karyawan A dan karyawan B, karena mereka karakteristiknya berbeda. Jadi kita tidak boleh menyamakan cara memimpin kita kepada mereka. Mungkin dia lebih yang harus diginikan atau ini harus diginikan gitu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja teori dari gaya kepemimpinan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan sistem pengendalian manajemen. Di dalam perusahaan itu pasti membutuhkan sistem pengendalian manajemen, karena agar perusahaan tersebut berjalan dengan apa sesuai yang diharapkan. Apa sih itu sistem pengendalian manajemen? Sistem pengendalian manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus-menerus. Selanjutnya itu ada keterbatasan sistem pengendalian manajemen. Pertama, kurang matangnya suatu pertimbangan efektivitas pengendalian. Yang kedua, kegagalan menjalankan perintah. Yang ketiga, pengabaian terhadap sistem pengendalian manajemen. Yang keempat, adanya alokasi. Selanjutnya ada unsur-unsur pengendalian manajemen. Yang pertama, keahlian karyawan sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, pengembangan mutu karyawan. Yang keempat, sistem pemberian wewenang. Yang kelima, pengendalian terhadap penggunaan harta dan dokumen yang penting. Yang keenam, periksa fisik harta dengan catatan-catatan harta dan utang. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama itu, diperolehnya keandaian dan integritas informasi. Yang kedua, kepatuhan pada kebijakan dan ketentuan yang berlaku dapat dicapai melalui sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, melindungi harta di dalam perusahaan. Yang keempat, pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Sekian dari sistem pengendalian manajemen. Saya akan menjelaskan apa itu pengawasan. Pengawasan menurut Manulang, pengawasan itu suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, menilainya, dan mengoreksi, bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana, agar tidak terjadi kesalahan, kekeliruan, atau penyelewengan. Jadi apa yang kita inginkan itu sudah direncanakan dan sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada tujuan dan proses pengawasan. Di sini ada tujuan menurut Suwarno.
Tujuan fungsi pengawasan itu agar hasil pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh berdaya guna atau efisien dan berhasil guna atau efektif dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada proses pengawasan. Yang pertama adalah menetapkan alat pengukur atau standar. Itu maksudnya bawahan mampu memahami standar apa yang diinginkan oleh si pemimpin, sehingga standar tersebut dapat dikembangkan atas suatu dasar kesepakatan bersama. Yang kedua itu mengadakan penilaian atau evaluate. Maksud penilaian di sini itu untuk membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, mengadakan tindakan perbaikan atau corrective action. Ini proses terakhir apabila proses sebelumnya itu terjadi penyimpangan. Jadi dengan adanya tindakan perbaikan ini itu untuk menyesuaikan hasil pekerjaan sesungguhnya dengan rencana yang telah ditentukan. Dan apabila si pemimpin itu tahu, si pemimpin ini tuh harus membantu karyawannya atau bawahannya itu untuk melakukan perbaikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Selanjutnya ada macam-macam pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan dari dalam. Pengawasan dari dalam ini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau unit pengawasan dibentuk oleh organisasi itu sendiri. Yang kedua ada pengawasan dari luar. Pengawasan dari luar itu pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang atau unit pengawasan dari luar organisasi. Yang ketiga ada pengawasan formal. Nah, di sini pengawasan formal ini dilakukan oleh unit pengawasan yang berwenang atau dapat secara intern maupun ekstern. Dan yang keempat adalah pengawasan informal. Pengawasan ini dilakukan atau dilaksanakan tidak melalui saluran formal atau tidak sesuai dengan yang ditetapkan lah gitu. Jadi maksudnya di sini tuh seperti masyarakat. Masyarakat itu memberi pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Stres kerja. Mengapa orang bisa mengalami stres kerja? Mungkin sebagian karyawan akan mengalami yang namanya stres kerja pada pekerjaannya. Menurut Greenberg dalam Kristanto mendefinisikan stres kerja sebagai kombinasi antara sumber-sumber stres pada pekerjaan, karakteristik individual, dan stresor di luar organisasi. Stres pada pekerjaan ini yang dimaksud seperti banyaknya tuntutan-tuntutan yang diberikan kepada karyawan tersebut yang mana tidak sesuai dengan ekspektasi karyawan tersebut yang bekerja dalam perusahaan tersebut, yang akan menimbulkan stres dalam bekerja terhadap karyawan tersebut, sehingga bakal menghambat produktivitas atau performance karyawan tersebut dalam bekerja di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua tadi karakteristik individual, di mana karakteristik individual yang terdapat pada diri karyawan akan mempengaruhi proses kinerja yang dia lakukan dalam perusahaan tersebut. Merasakan stres dalam bekerja dengan karakteristiknya yang tidak nyaman dengan pekerjaan bakalan menimbulkan stres dalam bekerja. Dan yang ketiga ada stresor di luar organisasi, di mana faktor stres yang muncul dari luar organisasi, di luar organisasi atau perusahaan ataupun pekerjaan. Selanjutnya ada jenis konsekuensi stres kerja, ada 3. Yang pertama gejala fisiologis. Gejala stres di mana yang menciptakan penyakit-penyakit dalam tubuh karyawan ditandai dengan peningkatan tekanan darah, sakit kepala, jantung berdebar, bahkan hingga sakit jantung karena banyaknya pikiran dalam menghadapi pekerjaannya dalam perusahaan. Yang kedua ada gejala psikologis. Gejala yang ditunjukkan adalah gejala ketegangan, kecemasan, dan mudah marah serta bosan dalam melakukan aktivitasnya dalam bekerja, sehingga bakal mempengaruhi produktivitas atau performance karyawan tersebut dalam bekerja. Yang ketiga ada gejala perilaku, di mana stres yang dikaitkan dengan perilaku dapat mencakup dalam perubahan produktivitas dari karyawan tersebut, karena dengan mengalami gejala psikologis otomatis perilaku yang diterapkan akan dapat menimbulkan perubahan kebiasaan yang negatif, seperti bakal mengalami gangguan tidur, mengkonsumsi mungkin minuman-minuman yang beralkohol, dan bermalas-malasan dalam bekerja. Dia bakalan mempengaruhi produktivitasnya dalam bekerja di perusahaan. Nah, selanjutnya 3 sumber-sumber stres kerja. Yang pertama tuntutan tugas, di mana tuntutan tugas ini yang merupakan faktor yang terkait dengan pekerjaan seseorang yang dapat memberi tekanan pada orang untuk melakukan aktivitas sesuai dengan yang diharapkan.
untuk memenuhi tekanan atau ekspektasi yang diberi kepadanya ini tidak sesuai dengan apa yang bisa dia berikan gitu. Jadi dia akan merasakan stres. Yang kedua adalah tuntutan peran. Hal ini berhubungan dengan tekanan yang diberikan kepada seseorang sebagai fungsi dari peran yang dijalankannya dalam organisasi. Yang ketiga adalah tuntutan pribadi. Tuntutan pribadi berkaitan dengan tekanan yang diciptakan oleh karyawan lainnya, di mana kurangnya dukungan sosial, support system dari karyawan lainnya, dan terjadinya hubungan yang buruk antara karyawan yang ada dalam lingkungan pekerjaannya. Selanjutnya ada IP dan upaya stres kerja. Ada 3 proses upaya dalam stres kerja menurut Robbins. Yang pertama adalah relaksasi dan meditasi. Melakukan relaksasi dan meditasi untuk merilekskan pikiran dan psikologis pada karyawan tersebut, seperti melakukan hobi yang disukai ataupun mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhannya, dan bisa dengan alam. Yang kedua ada pelatihan. Nah, upaya pelatihan diberikan kepada karyawan dengan tujuan supaya karyawan tersebut memiliki daya tahan terhadap stres dan memiliki kemampuan lebih baik untuk mengatasi stres, sehingga butuh pelatihan orang-orang yang ahli. Yang ketiga ada melakukan upaya terapi, yang dimana memusatkan perhatian pada pengubahan perilaku dengan menggunakan prinsip belajar. Perilaku karyawan yang lama ini diubah ke perilaku baru yang lebih baik, terutama dalam kemampuan dalam menghadapi kondisi yang menyebabkan karyawan tersebut menyebabkan stres. Oke, pembahasan yang terakhir ialah komunikasi dan koordinasi. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi pasti memerlukan kedua hal tersebut karena memiliki peran yang sangat penting. Apabila tidak ada komunikasi dan koordinasi dalam sebuah perusahaan atau organisasi, maka akan mandet karena tidak terlaksananya kegiatan dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Oke, kita masuk ke komunikasi. Apa itu sih komunikasi? Komunikasi ialah pengirim memberikan informasi kepada penerima 2 orang atau lebih, dan si penerima ini akan memberikan timbal balik kepada si pengirim atau merespon komunikasi yang tadi. Nah, jenis-jenis dari komunikasi itu ada 3. Ada komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan yang terakhir itu ada komunikasi horizontal. Nah, komunikasi ke bawah ini melihat jabatan tertinggi memberikan informasi ke jabatan terendah atau jabatan di bawahnya. Misalnya nih, direksi memberikan informasi kepada karyawan. Nah, kalau komunikasi ke atas itu sebaliknya. Si karyawan memberikan informasi kepada direksi. Dan yang terakhir itu komunikasi horizontal itu ke sesama. Misalnya karyawan memberikan informasi kepada karyawan yang lain atau direksi memberikan informasi kepada direksi yang lain. Selanjutnya, indikator komunikasi. Menurut Hutapea dan Nuriana terdapat 3 indikator. Yang pertama, pengetahuan, itu agar informasi yang kita berikan valid. Yang kedua, ada keterampilan. Ini bagaimana kita menyampaikan informasi jelas secara lisan. Dan yang terakhir itu ada sikap. Ini meliputi gimana kita bersemangat untuk kerja. Nah, selanjutnya itu pembahasan tentang koordinasi. Apa sih itu koordinasi? Koordinasi adalah mengarahkan atau menggerakkan pekerja-pekerjanya untuk menjalankan pekerjaannya di bidangnya agar tercapainya tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Biasanya yang menggerakkan hal ini adalah atasan, dia menggerakkan bawahannya. Nah, dalam koordinasi ini sangat banget diperlukan komunikasi. Maka komunikasi dan koordinasi ini memiliki peran penting dalam perusahaan atau organisasi.